kami calon guru penggerak angkatan 7 akan melaksanakan proses coaching dengan saya sebagai pengamat Rufi Kamala Lestari dan saya Mama Halimah sebagai coach. Saya Zainal Devi sebagai coaching. Semoga proses coaching kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu. Pada hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching, bukan begitu Ibu? Betul Ibu, saya akan melaksanakan coaching bersama rekan sejauh saya nanti. Ya, baik. Saya akan melakukan pengamatan. Sebelum pengamatan ini berlangsung pada tahap observasi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada coaching yang akan dilakukan. Baik Ibu, jadi rubrik penilaian yang ingin saya lakukan pada coaching kali ini adalah saya dapat melaksanakan prosesnya dengan menggunakan alur cerita secara berurutan yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan komitmen. Baik, secara teratur sesuai dengan alur cerita. Betul Ibu. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Dan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada saat ini adalah bagaimana saya dapat menyampaikan pertanyaan kepada coaching saya sesuai dengan alur tirta, sehingga saya dapat menemukan kata kunci yang tepat. Baik, berarti Ibu ingin pertanyaan berbobot, lalu Ibu dapat kata kuncinya seperti itu. Iya Bu, betul. Baik. Indikator ketercapaian yang diharapkan apa yang Ibu inginkan? Indikatornya adalah dengan saya menyampaikan pertanyaan berbobot dan sesuai dengan alur itu, saya berharap mampu menggali permasalahan dari coaching dan juga mampu membantu coaching saya untuk menemukan solusinya. Ibu, berarti dari kata kunci itu akan didapatkan solusinya. Betul Ibu. Oke, baik Ibu. Ibu akan melakukan proses coaching sekarang? Iya betul Bu. Baik, silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Saya akan mengamati. Baik Ibu, terima kasih. Terlebih dahulu saya akan memanggil rekan sejawat saya ya Bu. Assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam Pak Jena. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Mama ada waktu hari ini? Insya Allah ada apa? Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Mama. Baik. Jadi apa rencana pertemuan kita ini Pak? Jadi saya ingin membicarakan permasalahan yang ada di kelas saya Bu Mama. Begitu. Kemudian tujuan dari pembicaraan kita apa ya Pak? Jadi tujuannya nanti di akhir kegiatan ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini. Begitu, baik Pak. Kemudian boleh saya tahu apa yang sedang Bapak hadapi? Jadi begini Bu Mama, kebetulan saya sekarang ngajar kelas 6. Iya. Di kelas 6 ini kemarin kita telah melakukan kegiatan terawat. 2 minggu lalu kita melakukan kegiatan terawat, dan hasil terawat setelah keluar ternyata tidak sesuai dengan harapan saya selaku guru kelasnya. Yang kedua, siswa juga mengalami kendala dengan soal-soal yang keluar pada rekod Bu Mama. Iya, seperti itu ya Pak ya. Jadi pelaksanaan tryout di sekolah Bapak nilainya belum sesuai harapan. Dan ada kendala pasti ya Pak ya. Iya. Boleh disampaikan Pak, kira-kira kendalanya seperti apa? Jadi di semester 2 ini saya telah menyampaikan ke siswa-siswa saya bahwasanya kita akan ada tryout di tanggal kemarin di bulan Maret. Iya. Kemudian dari kegiatan ujian ini soal yang keluar itu yang pertama tidak sesuai dengan materi yang telah kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua, akhirnya hasil yang mereka dapatkan itu tidak maksimal. Iya. Jadi kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi kendala tersebut? Apa ya? Mungkin yang pertama saya akan lakukan adalah
melakukan pendekatan dengan anak-anak kali ya, melakukan pembekalan soal-soal tryout dengan anak-anak. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya akan bekerja sama dengan orang tua. Jadi kemungkinan rencana yang akan Bapak ambil dalam mengatasi hambatan ini menyampaikan kisi-kisi ya Pak soal tryout, apa benar atau tidak seperti itu? Soal tryout untuk kisi-kisi kita tidak bisa menyampaikan kisi-kisi karena kan yang buat soal bukan kita. Oh begitu. Nah yang kedua, mungkin kita akan melakukan kegiatan latihan atau pendalaman materi membahas tentang soal-soal tryout kali ya, ya. Pembahasan materi ya Pak ya. Dengan sumber-sumber yang lebih relevan ya, biasanya keluar seperti itu, atau materi-materi soal yang kemarin tryout yang tahun lalu. Jadi pembahasan materi ya Pak, tepatnya menurut Bapak. Apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan? Rencana saya yang pertama, saya akan membuat jadwal pendalaman materi. Karena mengingat waktu kita itu tinggal beberapa bulan lagi ya Bu. Benar. Nanti di bulan Mei sekitar tanggal 15 mereka akan ujian, itu perkiraan. Jadi saat ini mereka akan persiapan puasa. Iya. Jadi hanya beberapa ini harus benar-benar dilaksanakan. Yang pertama saya akan membuat rancangan jadwal untuk pendalaman materi untuk pembahasan. Yang kedua saya akan mencari soal-soal referensi. Referensi ya Pak. Nah, referensi dari buku-buku misalkan seperti penerbit yang sudah biasa kita pakai. Yang ketiga saya akan komunikasikan untuk pengadaan buku itu dengan sekolah maupun orang tua. Ada lagi Pak? Saat ini baru buku itu. Jadi strategi yang Bapak rencanakan ya, tadi Bapak sampaikan ada 3. Yang pertama menyusun jadwal, kemudian menyiapkan buku ya referensi ya, menyiapkan buku referensi, dan satunya lagi Pak? Komunikasi dengan orang tua untuk pengadaan buku referensi. Baik, berkomunikasi dengan orang tua dalam pengadaan buku referensi ya Pak ya. Lalu bagaimana jangka waktunya Pak? Bagaimana supaya Bapak dapat mempersiapkan hal tersebut sesuai harapan Bapak? Jangka waktu yang akan Bapak laksanakan. Untuk minggu ini yang bisa saya lakukan adalah menyusun jadwal. Iya. Ya, menyusun jadwal, kemudian saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk meminta izin, kemudian berdiskusi, dan selanjutnya adalah mendapatkan dorongan atau support dari sekolah agar kegiatan ini dapat berjalan minggu-minggu ini. Kemudian nanti setelah itu terrealisasi, minggu depannya kemungkinan akan saya laksanakan kegiatan ini. Mulai saya realisasikan nanti di pendalaman materi ini akan saya realisasikan nanti di minggu depan. Baik, jadi rencana di minggu ini adalah penyusunan jadwal ya Pak. Betul. Kemudian minggu berikutnya Bapak sudah mulai pelaksanaan pendalaman materi ya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak mengukur keberhasilan rencana yang sudah Bapak buat ini? Saya di kegiatan pendalaman materi kita juga akan sedang soal-soal. Jadi soal-soal itu kita akan mengetahui pola ukur anak ini sudah sejauh mana. Nah, dari pertemuan per pertemuan akan kita langsung melakukan penilaian seperti apa progres dari hari ke hari terhadap siswa, kemudian juga akan kami laporkan kepada kepala sekolah dan juga orang tua sebagai support dalam kegiatan ini. Jadi Bapak melakukan evaluasi dari hari ke harinya ya Pak ya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan anak dari proses pendalaman materi tersebut ya Pak. Baik, saya rasa sudah bagus ya rencana yang Bapak laksanakan ini. Sudah tepat menurut saya. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Rencana aksi ini tentunya kan butuh dukungan. Kalau untuk diri sendiri agak berat, tetapi saya punya komitmen terhadap diri saya sendiri sama murid saya, yaitu saya akan meminta satu rekan sejawat saya untuk membantu mengevaluasi kegiatan ini, kemudian membantu mengingatkan bahwasanya kegiatan ini tujuannya adalah berangkat. Jadi Bapak berkomitmen untuk melaksanakan
rencana ini ya dengan meminta bantuan dari rekan sejawat. Apakah ada yang lain untuk dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak selain rekan sejawat? Bentuk komitmen saya adalah laporan yang akan saya berikan kepada kepala sekolah bahwasanya kegiatan ini sudah terlaksana dengan adanya yang pertama kita akan membuat absen kegiatan PM, kemudian yang kedua adalah perkembangan progres dari hasil pendalaman materi yang berupa soal-soal. Nah, nilai itu akan saya laporkan kepada kepala sekolah. Siap, Pak. Jadi komitmen Bapak membutuhkan bantuan selain dari rekan sejawat juga dari kepala sekolah ya melalui laporan yang Bapak sampaikan. Bagaimana Pak dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjut ke depannya? Tindak lanjut ke depannya yang pastinya saya akan memulai dari yang pertama menyusun rencana kegiatan pendalaman materi, kemudian saya akan melakukan kegiatan kolaborasi dengan kepala sekolah dan komunikasi dengan orang tua. Baik, sepertinya setelah saya mendengarkan penyampaian permasalahan yang sudah Bapak sampaikan, Bapak pun sudah mampu menemukan solusinya ya. Dan saya juga menilai solusi Bapak sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana cara Bapak untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Baik, Bu. Bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, dari kemarin itu sebenarnya agak berat gitu ya, setelah komunikasi dengan Ibu jadi mendapatkan pencerahan, oh ini langkah-langkah yang harus saya lakukan, tinggal eksekusinya. Terima kasih banyak Bu Maman. Sama-sama Bapak, syukur alhamdulillah kalau Bapak sudah merasa lebih lega ya Pak ya dari yang tadinya Bapak mungkin agak bingung, agak berat. Ya, saya juga berucap terima kasih kembali. Terima kasih banyak Bu Maman. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam Bu. Baik, setelah saya perhatikan pada saat observasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching ini? Saya sudah melakukan dalam coaching ini adalah menjalankannya sesuai alur tirta. Sesuai dengan alur tirta. Iya, berarti sudah ada tujuan umum, ya, identifikasi dan tanggung jawab. Rencana. Rencana aksi dan tanggung jawab. yang tanggung jawab. Saya perhatikan memang sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang apa yang ingin Ibu kembangkan, yaitu Ibu menanyakan strategi, apa yang rencana aksinya sudah sangat sesuai dengan alur tirta tersebut. Iya Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan coaching tersebut, indikator apa menurut Ibu keberhasilan proses coaching ini? Jadi indikator dari keberhasilan proses coaching yang saya lakukan adalah bagaimana saya mampu menggali potensi ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coach. Selain itu saya juga dapat membantu coach tersebut dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi ada kata kunci yang Ibu lontarkan kepada coach sehingga dia menemukan solusinya. Iya Ibu. Yang baik Ibu sudah sangat terlihat jelas. Kemudian ada 3 kompetensi coaching, yaitu dengan presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Itu sudah alhamdulillah bisa melontarkan pertanyaan berbobot. Kompetensi apalagi yang akan Ibu ingin kembangkan ke depannya? Iya Ibu, jadi ke depannya apabila saya menemukan atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu. Karena dari mendengarkan aktif ini saya berharap saya bisa membersamai coach saya dengan penuh perhatian, dan pada akhirnya saya mampu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu tujuan Ibu ketika ingin mengembangkan lagi kemampuan coaching. Iya Ibu. Oke, baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih mengembangkan apa yang kompetensi coaching. Saya harapkan lebih berkembang. Amin. Pasti insya Allah
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.